Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, selamat siang. Selamat kepada para pejuang nafkah, khususnya adalah para suami yang sedang menafkahi istri dan anak-anaknya, dan juga mungkin para perempuan juga yang memang sedang memperjuangkan nafkah juga. Tapi perlu diingat gitu, kalau seorang laki-laki itu mencari nafkah itu adalah kewajiban. Kalau perempuan itu mencari nafkah itu adalah bukan kewajiban. Tapi ya sah aja, silahkan sah-sah saja. Boleh untuk mencari nafkah, untuk membantu suaminya. Karena kalau perempuan tidak mencari nafkah pun tidak berdosa. Berbeda dengan seorang laki-laki. Kalau laki-laki tidak mencari nafkah, maka hukumnya dosa. Kalau dalam Islam ya, agama kita, agama saya gitu, Islam, ajaran Islam. Jadi Allah juga sudah membuat sunnatullah gitu, bahwa di dalam Quran surat An-Naba, bisa dilihat juz amma ya, juz 30. Waja'alnal laila libasa, dan Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Waja'alnan nahara ma'asa, dan menjadikan siang itu mencari penghidupan. Jadi malam itu untuk istirahat, untuk pakaian, selimut ya, istirahat juga ya. Dan menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang terbalik, yang menjadikan malam seperti siang, bergadang, yang menjadikan siang seperti malam, tidur gitu. Ada memang yang seperti itu waktunya. Tapi tidak berlaku buat orang-orang yang memang mengerti gitu tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki, apalagi statusnya suami. Tapi berbeda tentunya kalau misalkan dia memang waktu untuk melakukan pekerjaannya di malam hari. Kan ada yang seperti itu, ada biasanya ada rolling gitu, ada giliran malam, ada juga giliran siang, yaitu sah-sah aja, gak apa-apa. Yang dibahas ini bukan masalah mencari nafkah itu harus siang gitu, malamnya untuk istirahat, tidak gitu ya. Tapi memang sunatullahnya Allah itu sudah membuat seperti itu. Tapi ada juga memang sebagian orang yang memang dia tidak memahami bab nafkah ini, sehingga dia ya kebanyakannya tidur santai gitu ya. Istrinya bahkan yang mencari nafkah, suaminya tidur-tiduran gitu, malamnya bergadang, cita-citanya tinggi banget, pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil sendiri, pengen membahagiakan istri dan anak, tapi fakta di lapangannya tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Ya karena ya enggak mungkin kan sesuatu yang kita impikan. Kalau kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ya impian-impian kita, pengen pergi haji atau umroh bareng istri dan keluarga, ya itu kan tidak akan pernah tercapai kalau kitanya hanya mimpi tidur siangnya, malamnya itu bergadang, bukan kerja ya. Tapi karena ada sebagian orang yang begitu, kalau memang malamnya kerja, biasanya kan ada shift-shiftannya kalau di pabrik-pabrik, yaitu ya silahkan. Padahal kalau sekarang untuk mencari nafkah itu dimudahkan oleh Allah ya, dengan apa namanya, dengan ramainya media-media online gitu ya, itu memudahkan kita untuk mencari nafkah sebetulnya kan. Bagaimana kita kreatifnya gitu kan, bagaimana kita keuletannya seperti apa gitu. Kita bisa dagang juga, tidak harus punya toko, yang penting kita punya HP Android, kita ada kuotanya, kita bisa gitu jualan di
live di TikTok atau di Instagram atau yang lainnya. Ya, yang terpenting apapun itu ya, yang terpenting adalah ada niat untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh gitu. Karena memang sejatinya seorang laki-laki itu ya memang seperti itu, bukan bermalas-malasan, karena kan menanggung jawab gitu ya, akan bertanggung jawab gitu di hadapan Allah tentang perbuatannya. Karena laki-laki mah mencari nafkah itu ya bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Jadi teman-temanku semuanya, kalau sudah berupaya, ya hasil itu tidak akan dimintai tanggung jawab gitu oleh Allah. Begitupun insya Allah kalau orang yang perempuan-perempuan atau istri-istri yang mengerti agama, tidak akan menuntut hasil. Tapi kalau sudah betul-betul bertanggung jawab seorang laki-laki itu, apapun hasilnya, kalau orang yang mengerti agama, dia tidak akan menghardik suaminya. Begitu ya. Karena yang terpenting adalah suami itu melakukan pergerakan, bukan diam saja di rumah atau tidur-tiduran, nunggu pendapatan istri. Ada loh yang seperti itu. Bahkan saya sendiri melihat di lapangan yang ya kisah nyata gitu, seorang suaminya gak ngapa-ngapain gitu kan. Ada juga yang parah gitu ya, yang udah gak mencari nafkah, ke istrinya itu sering mintain gitu kan. Ditambah selain itu sering nyiksain istrinya gitu. Apa ya namanya? Mungkin KDRT ya gitu, KDRT. Jadi ada yang seperti itu. Gitu. Saya melihat di lapangan fakta, tapi saya tidak akan sebutkan karena nanti jatuhnya aib juga gitu. Tapi saya melihat itu gitu. Oh, ada laki-laki yang seperti itu gitu. Enggak tahu malu gitu. Udah mah istrinya yang mencari nafkah, kebetulan kan istrinya PNS gitu ya. Ada loh yang seperti itu. Suaminya enggak ada kerjaan apa-apa. Kerjaannya memang mintain uang ke istrinya, suka nikah lagi gitu, tapi nikahnya yang modalin ya uang istrinya gitu karena nggak punya kerjaan suaminya gitu, suka kawin dan suka KDRT-in istri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu dosanya besar sekali ya. Seorang laki-laki itu kan bertanggung jawab kepada 4 perempuan ya, kepada ibu kandungnya ya, kepada istrinya, anak perempuannya dan saudari perempuannya. Dalam hal apa? Dalam hal anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Mengajak keluarga untuk takwa, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dianya sendiri melakukan perbuatan yang zalim seperti itu kan tanggung jawabnya double-double, yaitu karena mungkin gak paham atau salah dalam berguru gitu ya. Ya seperti itu, nauzubillah min dzalik ya. Kalau memang kita menemukan laki-laki yang seperti itu ya doakan sajalah, semoga dapat hidayah kalau memang dia muslim. Kasihan juga kan gitu. Dia akan bertanggung jawab untuk dirinya, tapi dia juga akan bertanggung jawab untuk 4 perempuan tadi di hadapan Allah. Makanya hati-hati nih, kadang-kadang ya seorang ayah juga membiarkan anaknya tidak memakai kerudung, menutup aurat. Itu juga yang akan pertama kali bertanggung jawab adalah ayahnya. Akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah dalam hal ya itu tadi, menjaga diri dan keluarga dari api neraka ya gitu. Jadi teman-temanku semuanya, menjadi pejuang nafkah itu sungguh mulia. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu yang dikerjakan oleh seorang suami, selama halal, dari jalan yang halal, dan memang walaupun kerjaannya tidak di kantoran, hanya mungkin menjadi pedagang nasi goreng atau pedagang roti atau es gitu ya, selama di jalan yang halal, itu sungguh mulia. Seorang laki-laki itu kemuliaannya adalah menjadi pencari nafkah, seorang pencari nafkah. Karena ya bukan mubah lagi, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Apalagi kalau dia berstatus suami. Seharusnya seorang laki-laki itu, seorang suami itu merasa malu dirinya itu di hadapan Allah. Kalau dia, mohon maaf, siangnya tidur, istrinya siangnya malah mencari nafkah.
Seharusnya dia malu gitu. Dia harus lebih cerdas, harus lebih pintar. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab atas istrinya, bertanggung jawab atas anak perempuannya. Bagaimana kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gitu kan? Makanya seorang suami harus betul-betul memahami bahwa kewajibannya itu bukan hanya di kamar saja, tapi memang kewajibannya adalah memberikan sandang, pangan, papan gitu ya. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya, wanita solihah yaitu wanita yang selalu taat kepada Allah dan memelihara dirinya sewaktu suaminya tidak ada, karena Allah telah memeliharanya. Jadi Allah itu sudah memuliakan seorang laki-laki, makanya dilebihkan gitu kan kedudukannya gitu kan atas wanita. Di ayat yang lain juga dijelaskan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Makanya seorang laki-laki jangan sampai berdiam diri di rumah. Ya, maksudnya dalam hal mencari nafkah gitu. Ya silakan aja kalau memang mencari nafkah dia ahlinya di bidang misalkan bidang IT, atau dia ahlinya misalkan mencari nafkahnya lewat online, itu ya sah-sah aja, yang penting lewat jalan halal, tidak hasil mencuri gitu. Seorang laki-laki tuh pantang banget yang namanya meminta kepada istri ya gitu, malu gitu. Kalau misalkan laki-lakinya itu mencari nafkah betul-betul, dipegang uangnya sama istri, minta ke istri mah ya itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kadang berbeda, laki-lakinya nggak mencari nafkah, seorang istrinya mencari nafkah, pas gajian laki-lakinya minta uang ke istri, kan malu gitu ya. Ya mungkin kalau istrinya ridho ya silakan aja, sah-sah aja, tapi dia nggak malu di hadapan Allah, sedangkan mencari nafkah itu kan kewajiban gitu ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama lalu istrinya menolak, kemudian suaminya marah kepada istrinya, maka malaikat akan mengutuk istrinya itu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya betul lah gitu ya, seorang istri itu memang harus taat kepada suaminya, itu kewajibannya. Tapi ya itu tadi, seorang suami juga memang punya kewajiban yang sangat besar dalam menafkahi istrinya. Coba sekarang kita lihat, istrinya udah mau mencari nafkah gitu kan, pas capek-capek pulang kan capek gitu kan, habis kerja seharian, habis itu nyusuin anaknya, mandiin anaknya, habis itu ngelayanin suaminya. Coba, ternyata pas ngelayanin suaminya dia nggak kuat, udah lemas, udah capek, udah ngantuk. Ya ini bagaimana gitu? Apakah kalau istri menolak dan suaminya tidak ridho gitu kan? Ya dilaknat istrinya. Dilaknatnya istri itu sebabnya siapa? Sebabnya suami. Kan tergantung. Kalau misalkan suaminya pencari nafkah, istrinya di rumah gitu kan, kalau menolak dengan alasan lagi masak, ya itu tidak wajar sekali ya, tidak boleh gitu. Tapi kalau permasalahannya adalah tadi suaminya itu tiduran aja di rumah sepanjang hari, pokoknya pulang-pulang istrinya harus pulang kerja gitu, harus ngurusin anaknya, dan habis itu menyiapkan makanan, ditambah suami pengen dilayanin, nggak kuat istrinya, capek lemes, ya nggak bisa dikategorikan dikutuk malaikat lah, itu kembali lagi ke suaminya gitu, karena si istri sudah mengganti posisi yang seharusnya dilakukan oleh suami, mencari nafkah. Ada yang seperti itu ya, ada ya. Makanya nih suami-suami perlu dipahami, karena mencari nafkah itu bukanlah
sunnah atau mubah bagi laki-laki, tapi kewajiban. Adapun kalau bagi perempuan itu mubah. Bahkan ada zaman sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini punya istri kaya raya gitu. Dan Ibnu Mas'ud ini mohon maaf secara finansial kurang gitu kan. Tapi bukan berarti dia malas-malasan, tidak. Dia mencari nafkah tapi tetap lebih kaya istrinya gitu. Kata istrinya ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya pengen memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Pakai uang saya gitu kan." Kata Nabi, kalau seorang istri memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka itu sedekah baginya. Kan pahalanya besar. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata syariat, kalau sudah menikah, apalagi menikahnya karena Allah, menikah itu kan ibadah terpanjang. Ya, dia tidak akan hitung-hitungan lah gitu. Ya kecuali suaminya betul-betul malas, tidak ada pergerakan gitu kan. Kalau sudah melakukan pergerakan gitu kan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata penghasilannya lebih besar istrinya. Ketika istrinya memenuhi kebutuhan rumah tangga, pahalanya banyak. Pahalanya besar gitu kan. Sudah melayani suaminya, pahalanya besar. Menyusui anaknya, pahalanya besar gitu kan. Mengandung, melahirkan, itu juga pahalanya luar biasa besar. Ditambah memenuhi kebutuhan rumah tangga, pahalanya besar. Ya kalau status hukumnya itu kalau istri boleh mubah ya, bukan wajib. Tapi kalau dikeluarkan jatuhnya adalah mendapatkan pahala gitu ya. Jadi teman-temanku semuanya, antara hak istri dan hak suami itu harus seimbang. Kadang-kadang suami menuntut hak ke istri, pengen dilayani apa-apa yang pengen dilayani, tapi ternyata suami sendiri mohon maaf tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Makanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, minta-minta gitu. Ya kalau yang diperbolehkan manusia meminta itu ya seorang istri meminta kepada suami itu boleh. Boleh karena memang hak dia gitu. Tapi kalau misalkan seorang istri meminta kepada suami tetangganya atau orang lain itu ya nggak boleh. Karena ya ketika kita menjadi minta-minta kepada orang lain atau kepada manusia, itu nanti kan kita di hari kiamat nggak ada dagingnya sama sekali dibangkitkan nanti. Tapi kalau misalkan seorang istri meminta kepada suaminya, boleh. Jadi sesama manusia yang dibolehkan, maksudnya kita dibolehkan meminta kepada manusia itu ya seorang istri meminta kepada suaminya. Meminta uang dapur, meminta jajan untuk skincarean, untuk yang lain-lain lah boleh gitu kan. Silakan aja gitu. Karena memang itu haknya dia sebagai istri. Dan seorang suami juga diwajibkan untuk memenuhi yaitu tadi sandang, pangan, papan, 3 itu perlu dipahami. Makanya ada keterangan gitu bahwa ketika seorang suami sedang mencari nafkah dan dia meninggal, maka dia mati syahid. Ya karena begitu begitu sangat pentingnya gitu, begitu wajibnya seorang suami itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jangan pernah makanya sebelum menikah perlu dipahami parenting dulu lah antara suami dan istri. Bukan berarti harus kaya dulu baru menikah ya, enggak begitu maksudnya ya. Saya harus punya mobil dulu, saya harus ya itu enggak apa-apa sih, silahkan aja gitu kan. Tapi kalau misalkan mohon maaf sudah tidak terbendung syahwatnya gitu kan, akhirnya berzina, itu kan ya enggak baik juga. Makanya kan ketika seorang laki-laki sudah balik gitu kan, dan semakin dia dewasa, dia semakin butuh dengan menikah, ya segeralah menikah. Kalau belum mampu, maka berpuasalah. Gitu ya. Jadi mampu di sini bukan berarti dia harus punya mobil dulu, rumah dulu, motor dulu, enggak seperti itu. Kalau nunggu seperti itu ya khawatir kan terjadi mohon maaf perzinahan gitu.
Makanya Islam itu adalah memberikan solusi dengan menikah supaya meminimalisir perzinahan. Tapi sekarang ini banyak sekali ya terjadi karena ya minimnya rasa takut dia kepada Allah gitu. Minimnya rasa takut dia kepada Allah, sudah menikah, sudah menyalurkan naluri biologisnya kepada pasangan yang halal yang sudah Allah ridhoi, tapi ada gitu kan laki-laki yang mohon maaf gitu kan, karena minimnya rasa takut kepada Allah, minimnya pemahaman agama gitu kan, sehingga hatinya tidak tertanam Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nadiri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Sehingga rasa itu nggak ada gitu. Sehingga ketika misalkan LDRan, banyak kan sekarang para suami istri yang memang LDRan gitu kan, jauh-jauhan. Akhirnya suami ada yang ya melakukan perzinahan dengan wanita lain. Makanya banyak kalau saya tuh dengar dari cerita dokter gitu kan, yang beberapa kali ada pasien yang mengeluhkan sakit kelamin, padahal si perempuan ini ibu rumah tangga, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah main dengan laki-laki gitu kan, tapi ternyata yang main adalah suaminya sendiri gitu kan, dengan mohon maaf wanita yang bukan istrinya, akhirnya kena penyakit AIDS, istrinya tertularkan, akhirnya yang terjadi apa? Ya rusaklah generasi gitu ya. Makanya seorang laki-laki itu sangat penting banget untuk memahami agama, karena kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya ya. Banyak sih ya kayak gitu tuh, nauzubillah min dzalik gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang seperti itu gitu. Ya, kenapa sih bisa terjadi perzinahan? Ya karena pertama jauh dari istri. Memang harus perlu dipahami juga psikologinya seorang laki-laki itu, kebutuhan psikologisnya seperti apa, batas maksimalnya berapa tahun. Ya kalau misalkan kita sudah paham, ya udah kemanapun suami kita pergi ya udah kita ikutin aja gitu kan. Ya memang kewajibannya seperti itu gitu kan. Dan banyak juga ya yang memang karena disebabkan tidak menjaga pandangannya diumbar. Kalau dulu maksiat itu bisa dilakukan di luar ya, maksudnya keluar dulu lah baru bisa maksiat gitu. Kalau pengen lihat cewek seksi dan cantik ya kita harus ke tempatnya dulu lah, diskotik atau di mana lah gitu misalkan ya. Tapi kalau sekarang mau lihat cewek seksi, cantik yang memang nauzubillah min dzalik, yang tak senonoh itu gampang banget, cukup di kamar nggak usah tahu orang lain, scroll HP gitu kan, cari-cari di YouTube atau cari-cari di Facebook. Ya itu kan sekarang tuh mudah banget untuk maksiat. Makanya yang perlu ditanamkan oleh seorang muslim adalah rasa khaufnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, rasa merasa diawasi oleh Allah. Tanamkan di hatinya, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nadiri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Ketika ini sudah tertanam di dalam hati kita semuanya, kita mau maksiat juga takut gitu. Walaupun berada di dalam gua yang gak ada orang sekalipun, ya kita akan takut melakukan maksiat ya. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, wajib bagi seorang ayah memberi nafkah dan pakaian kepada istri-istrinya dengan cara yang baik. Tuh, pakaian juga kewajiban seorang suami untuk istri-istrinya. Nih makanya para suami nih gitu kan, ayolah kembali ke fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Apa fitrahnya seorang laki-laki? Ya mungkin yang masih malas-malasan jadi seorang suami, kembalilah ke jalan Allah. Jalankan kewajibannya untuk mencari nafkah yang halalan thayyiban. Dan memang sangat miris sih kalau untuk sekarang. Kenapa mirisnya? Udah laki-laki itu kan jumlahnya sedikit, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, ditambah laki-lakinya sekarang banyak yang
ya abnormal mungkin ya, kelainan gitu. Ya banyak hal lah, seorang laki-laki itu perlu dipahami. Ketika diranjang pun seorang suami harus paham betul gitu kan. Kalau mau mendatangi istrinya harus betul-betul dalam keadaan istrinya suci, tidak boleh dalam keadaan haid. Itu tidak boleh dalam Islam. Secara kesehatan juga nggak baik, akan membuat ya penyakit, akan menjadikan penyakit gitu. Secara kesehatan, secara Islamnya dilarang seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid, nggak boleh. Seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan puasa wajib, puasa sunnah boleh batal, kalau wajib nggak boleh. Itu kan dalam Islam dilarang. Seorang suami yang mendatangi istrinya lewat dubur, itu nggak boleh. Dubur ya, mohon maaf, nggak boleh gitu. Saya kadang-kadang miris banget ya ngeliat gitu kan di postingan-postingan gitu kan. Ya postingannya mungkin tentang ya gitulah gitu. Suami yang meminta ke istrinya masuk pintu dubur gitu. Ya, apa yang terjadi? Saya lihat komen-komennya, astagfirullah, sampai saya istighfar gitu kan. Ternyata banyak ya yang laki-laki yang memang meminta ke istrinya masuk lewat jalur kotor gitu. Padahal itu dilarang dalam Islam, ada jelas gitu larangannya di dalam hadis Nabi. Jadi tidak boleh masuk lewat dubur gitu. Tapi selain itu boleh selama istrinya tidak dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid pun ya boleh bermesra-mesraan seorang suami itu untuk istrinya, tapi asalkan tidak boleh di bawah perutnya gitu, nggak boleh gitu. Kalau untuk di atas perutnya boleh, silahkan. Jadi itu gitu, banyak gitu yang seperti itu. Karena memang minimnya pengetahuan agama, minimnya sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah, merasanya itu nggak berdosa gitu. Padahal sudah jelas itu kan dosa. Apa bedanya coba? Kita mohon maaf nyinyirin, ih itu tuh kok jeruk, nikah sama jeruk sih gitu. Misalkan dia sendiri betul nikah sama perempuan istrinya, tapi mohon maaf minta dilayaninya lewat uh, kaum Nabi Lut gitu tuh, dilayaninya ya seperti kaum Nabi Lut lah gitu kan. Jadi masuknya di pintu yang salah gitu, pintu yang kotor yang sangat dibenci oleh Allah gitu. Ada yang seperti itu karena memang tidak paham. Coba kalau paham agamanya, kuatin imannya gitu, pokoknya dipaksa gitu untuk taat kepada Allah, dipaksa untuk menjauhi larangan Allah itu dipaksa gitu. Kayak mencoba, ya itu dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kita tinggalkan dipaksa. Kita pengen istiqomah tahajud aja, kan ngantuk malam-malam tuh dipaksa. Memang betul ibadah itu harus dipaksa. Ketaatan kepada Allah dipaksa. Apalagi menjauhi larangan Allah, udah statusnya haram. Kalau menjalankan sholat tahajud, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau itu kan masuk lewat dubur itu kan udah jatuhnya haram, dosa besar. Tanpa tapi, harus kita tinggalkan. Itu miris sekali sekarang. Kenapa? Mungkin nggak tahu, saya juga nggak ngerti apa ngelihat di video di Facebook atau di YouTube gitu. Mungkin ada adegan jeruk makan jeruk gitu kan. Jadi pengen apa imajinasinya itu berkembang gitu. Akhirnya dengan gaya-gaya seperti ini bosan. Akhirnya pengen gaya yang beda. Akhirnya masuk ke lubang yang dimurkai oleh Allah gitu. Ya itu perlu dipahami. Karena saya yakin teman-teman semuanya, kesolihan daripada orang tua, apalagi terlebih ayah ya, dua orang tua lah, satu rangkap, itu akan mempengaruhi kesolihan anaknya. Ya, walaupun memang urusan hidayah itu akan berbeda gitu dibahasnya. Kita lagi membahas ya pengaruhnya sangat luar biasa. Kenapa? Kata Nabi juga dijelaskan, yang menjadikan orang, pada dasarnya kan bayi itu suci, anak yang baru lahir itu suci. Yang menjadikan Yahudi, Nasrani itu adalah orang tuanya. Anak itu seperti kertas putih, ya.
Tapi ingat teman-temanku semuanya, ketika orang tuanya melakukan kesalahan, itu akan mempengaruhi kesalahan anaknya juga, bukan kesalehan. Orang tuanya solih, kesalih gitu kan, solih, maka akan mempengaruhi kesolihan anaknya. Jadi ini para bapak, para ibu, ayolah kasihan anak-anak kita. Yang Allah titipkan anak adalah ladang pahala yang sangat besar untuk kedua orang tuanya di akhirat. Makanya sebaik-baik orang tua adalah yang bisa menjadikan anak tersebut takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Jadi itu makanya disyukuri gitu, para ibu, para bapak yang dikasih Allah keturunan, disyukuri. Jangan yang aneh-aneh lah kita. Kalau misalkan kita pengen nikmat, sebenarnya dalam hubungan rumah tangga itu, kalau kita pengen nikmat, dekati Allah yang memberikan kenikmatan. Kenapa di dalam di dalam sejarah gitu kan, para nabi itu gitu kan, memang diberikan kekuatan biologisnya itu luar biasa gitu ya. Karena itu sebuah kenikmatan dari Allah gitu. Sebelum Islam turun kan nabi sebelumnya ada yang istrinya 100 kan, Nabi Daud, ada juga yang istrinya 300, Nabi Sulaiman, katanya seperti itu, Allah alam bisawab. Karena fisik-fisik sebelum Nabi Muhammad itu kan pada besar-besar semua gitu. Jadi itu kan sebuah kenikmatan dari Allah, tapi kenikmatan dari Allahnya itu tidak disalahgunakan gitu. Tidak disalahgunakan untuk melampiaskannya di jalan yang haram gitu. Udah punya istri, udah bersyukur punya istri, malah pengen masuknya di jalan yang Allah tidak ridho gitu kan. Itu juga perlu dipahami bahwa ini adalah haram, dosa besar gitu. Bukan dosa kecil kalau masuk di lubang yang jorok itu, bukan, itu dosa besar. Makanya perlu dipahami oleh para suami nih ya. Karena saya sering gitu kan, kadang-kadang nggak nyari gitu di TikTok tuh, kadang nggak nyari tapi muncul sendiri gitu, mengeluhkan seperti itu gitu. Ternyata yang komen, suami saya juga minta ini itu, banyak yang komen seperti itu. Ada yang bilang saya nggak mau gitu kan, saya tolak gitu kan. Ya itulah ya. Makanya kesolehan suami juga ditentukan oleh kesolehan pasangan. Kesolehan istri juga ditentukan oleh kesolehan pasangannya juga gitu. Jadi intinya orang tua itu harus sama-sama solih. Kalau pengen anak-anaknya solih. Kapan mulai terbentuknya? Ya pertama menikah, lagi buatnya, tata caranya seperti apa, itu juga menentukan gitu. Makanya ingat nggak dokter cilik itu yang hafiz Quran? Nah, disebutnya dokter cilik karena umur 3 tahun dia sudah hafal Quran nih. Ya pokoknya hafal Quran yang nguasai banget. Ternyata ibunya saat mengandung tidak pernah ini kan tinggal membaca Al-Quran gitu. Bahkan menghafal Al-Quran gitu. Murojaah ya gitu kan. Sering membaca Al-Quran. Dan setelah melahirkan, ketika menyusui tidak pernah lepas namanya air wudhu. Itu dibentuk emang dari awal gitu. Ini mah lagi ngandung, ya sah-sah aja, boleh, silakan aja itu mah. Yang boleh itu misal nyetel sholawat gitu kan, ya sah-sah aja silahkan. Tapi yang lebih utama adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu akan mempengaruhi kesolihan anak nanti ke depannya gitu. Jangan didengerin nyanyi-nyanyi rock yang ya kurang baik lah. Kalau memang kita pengennya menjadi anak yang solih ya, soalnya nanti pengen jadi diva gitu kan, kayak artis-artis itu misalkan didengerin nyanyian diva, ya itu silahkan, kan ibunya yang menentukan. Akan bertanggung jawab orang tuanya itu, ibu dan ayahnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Ya ini kalau pengen anak kita menjadi anak yang solih gitu ya. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang sempit rizkinya maka hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rizki yang telah diberikan oleh Allah.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi memberikan nafkah itu semampunya ya teman-teman. Kalau mampunya memberikan nafkahnya sehari 20.000 ya berikanlah. Kalau mampunya sehari memberikan nafkahnya 100.000 ya berikanlah. Kalau sehari mampunya 1 juta berikanlah. Semampunya gitu. Berikan nafkah kepada istri dan anak-anakmu semampunya ya. Tentu harus proporsional gitu. Jangan ini memberikan semampunya tapi tidak cukup untuk makan 1 hari gitu. Ya minimal ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Sebenarnya kalau di dalam Islam sih sah-sah aja boleh. Walaupun sehari dia mampunya 5.000 ya silahkan sah-sah aja gitu. Ya tinggal bagaimana keridhaan istrinya saja gitu. Istrinya ridho, alhamdulillah. Kalau istrinya tidak ridho ya harus tambah terus suaminya gitu. Biar seharinya tidak 5.000 gitu. Ya berdoalah terus gitu. Allah itu tidak melihat hasilnya ya. Sekali lagi Allah itu tidak melihat hasilnya, tapi Allah itu melihat upayanya, usahanya. Begitupun istri yang memahami agama, dia tidak akan melihat atau menuntut hasilnya, tapi akan melihat kerja keras dari kita atau dari para suami. Kalau suami sudah betul-betul bekerja keras, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan istri gitu misalkan. Ya kalau istrinya mengerti dan memahami agama, dia akan menerima ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang telah kamu nafkahkan pada jalan Allah dan 1 dinar yang kamu nafkahkan, yang kamu keluarkan atau kamu sedekahkan untuk memerdekakan budak, dan 1 dinar yang telah kamu berikan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, yang terbesar pahalanya di antara yang tadi ya, membebaskan budak, untuk fakir miskin, untuk di jalan Allah. Di antara tadi, nafkah yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Jadi untuk keluargamu itu lebih besar pahalanya ya, lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi perlu seimbangin gitu. Kita rajin sedekah sama fakir miskin, kita rajin bantu orang yang sedang thalabul ilmi, kita rajin nyumbang masjid, nyumbang lembaga pendidikan, pesantren. Keluarga kita terbengkalai. Itu salah ya, kurang tepat, tidak. Ya. Ya bukan berarti nggak berpahala kita ngasih untuk nyumbang masjid, nyumbang pendidikan berpahala. Tapi di antara tadi pahalanya lebih besar nafkah yang kau keluarkan untuk keluargamu ya. Apalagi kalau kita menafkahi perempuan yang bukan istri kita. Ya itu udah jatuhnya jelas ya, merusak rumah tangga gitu. Jatuhnya bisa haram. Kenapa? Ya karena kalau misalkan terjadi perempuan seperti itu, maka tidak akan mencium harum surga. Sekarang kan banyak perempuan-perempuan perusak rumah tangga orang, digoda suaminya, akhirnya tergoda. Setelah tergoda hancurlah rumah tangganya, maka dia tidak akan mencium harum surga. Ini para perempuan yang single-single, cari yang single lagi. Mudah-mudahan banyak laki-laki yang normal di dunia ini. Karena sekarang udah laki-lakinya sedikit, jumlah gitu kan. Jumlah di dunia ini laki-lakinya sedikit, ditambah laki-lakinya banyak yang jeruk makan jeruk, ya bingung ya kita. Makanya berdoalah kepada Allah, semoga Allah masih ada gitu. Semoga Allah memberikan sisa gitu, maksudnya bukan masih ada ya. Maksudnya masih adalah laki-laki yang memang baik agamanya untuk diberikan kepada ya para wanita solihah yang memang belum menikah. Tuh, jadi jangan mencari laki-laki yang punya suami gitu, karena ya itu nanti kalau rusak rumah tangganya menikah sama kita, maka kita tidak akan mencium harum surga gitu ya teman-temanku semuanya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya di dalam hadisnya, jadi apabila seorang memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan pahala, maka tercatat baginya sebagai sedekah. Ya, semakin kita nih para suami, semakin banyak nih para suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka semakin banyak pahalanya para suami ini di hadapan Allah. Malulah para suami gitu kan. Karena kewibawaan seorang suami adalah memberi, ya, mencari nafkah, bukan meminta kepada istrinya. Itu emang kewibawaan suami. Memang udah sunatullahnya seorang laki-laki itu adalah pencari nafkah. Seorang perempuan itu memang udah sunatullahnya di rumah gitu kan, untuk memberikan untuk menjalankan tugas dan ibadahnya, melayani suaminya, mengurusi anak-anaknya gitu. Tapi ingat, apa yang saya sampaikan ini jangan sampai disalahartikan, karena seorang perempuan itu tidak melulu kata orang zaman dulu gitu ya. Kita ikutin, orang perempuan itu tempatnya di dapur, di sumur, dan di kasur. Ya, 3 itu sebenarnya emang itu mah sudah fitrahnya apa ya, sudah sunatullahnya lah. Ya pastilah di dapur ya, seorang perempuan itu udah pasti ya. Tapi jangan diartikan harus di dapur terus gitu kan, sehingga seorang perempuan itu melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah gitu. Apa kewajibannya? Menuntut ilmu gitu, atau di kasur gitu kan, ngelayanin aja. Ya emang itu udah pasti, ngelayanin soal suami mah sudah pasti ya, itu pasti dilalui gitu kan. Di sumur, ya betul lah, itu mah udah pasti dilalui lah gitu kan. Tapi kita kan perlu gitu kan, perlu banget ketika kita mau menyekolahkan anak aja, itu lihat dulu sekolahnya bagus enggak, kualitasnya gimana, guru-gurunya gimana, S1, S2, S2-nya di mana, oh UGM, oh UI, bagus-bagus. Saya yakinlah saya sekolahin anaknya di sini karena gurunya udah berkualitas. Lah itu di sekolah cuma berapa jam sih? Paling kalau misalkan Sabtu Ahad libur, ya udah libur sehari-harinya, Senin masuk sampai jam 2 atau sampai jam 3, paling sampai sebatas itu. Lah seorang istri, madrasah pertama untuk anak-anaknya, masa kita siapin untuk mendidik generasi bangsa, untuk mendidik anak bangsa, kita nyarinya yang gak berpendidikan? Ya nggak begitu, harus yang berpendidikan. Karena yang kita didik ini anak kandung gitu, yang akan menjadi apa ya, aset gitu, aset orang tuanya. Ya, aset orang tuanya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Berarti kita cari istrinya yang berkualitas, bobot bibitnya gitu. Kenapa? Karena ini adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Makanya jangan heran ketika seorang anak suka marah-marah aja. Kalau marah, ngamuk, barang-barang dibantingin gitu kan. Kalau marah, pokoknya seperti orang tak sadarkan diri gitu. Apa saja dilemparin gitu. Ternyata pas ditelusuri, ibunya kalau marah gimana? Ternyata ibunya kalau marah ngamuk-ngamuk, dilempar-lemparin barang-barang. Ya itulah gitu. Makanya penting banget mencari madrasah utama yang pertama di dalam rumah atau istrinya yang berkualitas. Jangan ini mah, adalah saya mah yang ini aja deh gitu. Tapi tentu seorang suami juga harus memantaskan diri. Jangan ini mah, lah saya pengen punya istri yang lulusan S3. Dia sendiri malah lulus MA saja gitu. Harus memantaskan diri, perlu memantaskan diri ya. Bukan berarti wajib ya, perlu memantaskan diri. Karena apa? Karena kan kita ini menikah bukan perjalanan 1 bulan 2 bulan. Kita juga nanti perlu membicarakan masa depan. Kan sebenarnya menikah itu banyak yang ngobrol. Kalau nyambung sih lulusan MA dengan doktor ya sah-sah aja silahkan. Tapi kebanyakan kan tidak nyambung ngobrolnya gitu ya.
Dan apalagi suami kan, kalau istri kan tidak berkewajiban untuk mendidik untuk mendidik suaminya, tidak berkewajiban ya mendidik suami dan anak-anaknya lah, tidak berkewajiban yang paling inti gitu kan. Yang kewajiban intinya itu adalah seorang suami mendidik istri dan keluarganya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tapi itu tadi, karena suaminya mungkin saya harus fokus mencari nafkah gitu kan. Tapi bukan berarti meninggalkan pendidikan. Kan ada waktu-waktu yang di luar daripada jam kerja kan, para bapak gitu, para ayah gitu kan. Makanya saya harus siapkan. Karena bagaimanapun juga seorang anak itu kan dekat dengan ibunya. Kan menyusui lumayan 2 tahun kan, dekat dengan ibunya. Coba kalau ibunya emosionalnya gak stabil, marah-marah aja gitu misalkan. Anaknya nangis, dipukul, ngumpat gitu kan. Ya gimana mau jadi anak yang baik pertumbuhan jiwanya. Ya pasti akan menjadi labil anaknya, suka marah juga gitu. Makanya penting banget gitu. Ya, yang memiliki pendidikan yang baik. Yang paling utama adalah agama yang baik, itu yang paling utama ya. Kalau untuk S1, S2, S3 yaitu mah sesuai dengan kebutuhan saja. Yang paling terpenting adalah pendidikan agamanya. Pendidikan agamanya yang paling baik itulah yang akan menjadi madrasah utama untuk anak-anak para bapak-bapak nih gitu kan. Begitupun seorang perempuan, yang paling utama memilih seorang suami adalah paling baik agamanya itu. Kalau orang yang mengerti agama, orang yang baik agamanya, saya yakin dia tidak akan melalaikan tanggung jawabnya dengan istri dan anak-anaknya. Karena dia takut kepada Allah gitu. Takut. Karena memang memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu adalah sebuah kewajiban. Bukan sunnah, bukan mubah. Tapi kewajiban. Yang dia akan merasa malu di hadapan Allah ketika dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya teman-temanku semuanya, bagi pejuang nafkah, semangat terus mencari nafkah, karena setiap satu suapan yang kamu berikan para suami untuk istrimu itu adalah sedekah. Dan tadi sudah saya sampaikan hadisnya gitu. Sedekah yang diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, sedekah yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, sedekah yang dikeluarkan untuk fakir miskin, sedekah gitu kan, 1 dinar yang dikeluarkan untuk keluargamu, maka pahalanya di antara itu tadi lebih besar yang diberikan untuk keluargamu. Ya. Dan para istri juga kalau mau bekerja ya silahkan, asalkan ada izin dari suami ya, paling utama itu, dan pekerjaannya tidak menimbulkan fitnah. Karena sekarang banyak ya gara-gara pekerjaan di kantor gitu kan, akhirnya cinlok, akhirnya terjadi karena sering bertemu jatuh cinta, akhirnya rusaklah rumah tangganya seperti itu. Ya kalau kita aman pekerjaan itu dari fitnah, lanjutkan. Ada izin dari suami dan memang ranahnya adalah ranah yang memang banyak manfaatnya daripada madorotnya, itu silahkan. Seorang istri boleh bekerja, mengembangkan karirnya, tapi itu kalau seorang istri mubah boleh aja gitu kan. Tapi kalau seorang suami wajib statusnya ya. Jadi silahkan, itu mah sebenarnya Islam itu tidak sulit ya, sangat mudah. Justru Islam itu jalan yang perfect. Kalau seandainya seorang istrinya wanita karir gitu kan, terbiasa sebelum menikahnya sudah biasa bekerja gitu kan, ya itu silahkan, mubah boleh-boleh aja, asalkan tadi terhindar dari fitnah gitu ya. Dan tentunya harus menjaga pandangan, menjaga hubungan dengan lawan jenis. Jangan diumbar, bukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Kadang-kadang kerjaan di kantor, sekretarisnya cantik, partner kerjanya lebih cantik daripada istri yang di rumah. Sebenarnya istrinya di rumah juga cantik, tapi karena 24 jam kelihatan gitu kan, akhirnya biasanya juga begitu, rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput di depan rumah sendiri. Kalau suami yang paham, dia akan gotul basor. Kalau suami yang paham, dia tidak akan mendekati lawan jenis itu kalau tidak urusan yang benar-benar urgent banget, urusan kerjaan ya,
itu pun dia cari cara supaya tidak melanggar aturan Allah gitu, menjaga dengan lawan jenis, jangan berdekat-dekatan gitu kan. Berawal jatuh cinta itu kan sering bertemu, makan bersama, perhatian, teleponan, WA-an gitu kan, atau apalah yang lain gitu. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, hancur rumah tangga, hancur karakter anak-anak. Makanya perlu kita taati syariat Allah. Kalau sudah ditaati syariat Allah, insya Allah kita aman, kita akan selamat dunia akhirat gitu kan. Menjaga supaya kita jangan berdekatan dengan lawan jenis gitu kan. Kalau ngobrol kita ya seperlunya aja gitu. Ya itu karena tujuan kita adalah kita pengen membangun rumah tangga yang mungkin kita punya impian-impian, pengen pergi haji, pengen umroh, pengen beli mobil, pengen beli rumah. Dan kalau seorang istri pengen membantu untuk mencapai cita-cita itu biar cepat terwujud, ya sah-sah aja, silahkan. Asalkan tadi pahami, jangan kita umbar gitu hubungan kita dengan lawan jenis. Kita harus jaga, jangan terlalu tebar pesona gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah sebagai seorang suami mencari nafkah. Dan doakanlah gitu kan para istri, kalau memang suami-suamimu masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau misalkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuannya gitu kan, doakanlah gitu kan. Kalau memang Allah memberikan kemudahan, insya Allah itu pasti ada jalan. Yang terpenting tugas kita sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa, berjuang sungguh-sungguh. Adapun hasil itulah Allah yang akan menentukan. Tapi insya Allah kesungguhan tidak akan mengkhianati hasil. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau memang teman-teman semuanya membutuhkan pekerjaan yang memang modalnya sedikit, gitu kan, tidak harus banyak sampai puluhan juta. Kalau saya menyarankan untuk berdagang gitu, berdagang di produk-produk yang memang sudah thayyib, halal gitu kan, dan perusahaannya juga sudah halal MUI, sudah diakui gitulah oleh pemerintah gitu kan, bukan abal-abal, dan produk-produknya juga sudah BPOM dan halal MUI. Kalau saya sarankan untuk gabung menjadi reseller di produk-produk base corporation syariah. Kalau itu sudah bersertifikat halal MUI ya teman-teman semuanya. Kalau memang minat, silahkan hubungi WA yang ada di TikTok saya, ada bio-nya juga, bisa diklik di situ untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.